Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk aplikasi selanjutnya yaitu Logic Gates atau gerbang-gerbang logika. Langsung saja. In this application, we will expand on the coverage of transistor switching network in section 4.15. Jadi pada aplikasi transistor kali ini kita akan mengembangkan cakupan dari pembahasan rangkaian pensaklaran transistor atau rangkaian switching transistor. Dalam hal ini pensaklaran ya, pada subbab yang 4.15. To review, the collector to emitter impedance of the transistor is quite low, near or at saturation. Sampai sini dulu. Nah, sebagai ini ya, pengingat untuk nilai impedansi kolektor emitor di sini disimbolkan R-SAT ya. R ya, nilai impedansi itu R di sini. Karena pembahasan kita masih DC. Jadi impedansinya disimbolkan R. Impedansi kolektor emitor itu nilainya sangat rendah pada saat mendekati atau pada daerah saturasi. Jadi di sini ya, di titik ini. Ini R-nya sangat rendah. Enlarge near or at cut off dan bernilai tinggi R-nya itu saat mendekati atau pada daerah cut off. Nah, saturasi nilai R-nya sangat rendah pada saat mendekati atau sama dengan cut off, dia nilai R-nya sangat tinggi. For instance, the load line defines saturation as point where the current is quite high and collector to emitter voltage quite low as shown in figure 4.110. Contohnya load line di sini ya, load line yang menentukan titik saturasi as the point where the current is quite high. Jadi load line atau garis beban yang menentukan saturasi dikarenakan atau sebagaimana titik di mana nilai arusnya sangat tinggi atau cukup tinggi di sini. Dan tegangan kolektor emitornya itu sangat rendah. Seperti halnya ada pada gambar 4.110 ini, ya. Jadi load line di sini menentukan titik saturasi di mana titik tersebut nilai arusnya itu sangat tinggi dan nilai tegangan kolektor emitornya itu sangat rendah. The resulting resistance defined by R-SAT sama dengan VCE-SAT nilainya rendah dan IC-SAT nilainya tinggi. Is quite low and is often approximated as short circuit. Jadi pada titik saturasi tadi, di mana nilai arusnya sangat tinggi dan nilai VCE-nya sangat rendah, maka kita bisa mencari nilai R-SAT-nya. R-SAT yaitu VCE-SAT per IC-SAT. Dalam hal ini nilai R-SAT-nya itu sangat rendah dan seringkali diaproksimasi atau disamakan nilainya atau disamakan nilai R-SAT tersebut dengan short circuit. Jadi pada saat saturasi transistor tersebut dalam kondisi short. Nah, terutama di kaki kolektor emitornya. Nah, ini saya tulis. Jadi transistor saat saturasi dia VCE-nya, dia kaki kolektor emitornya dia diekivalenkan dengan rangkaian short seperti ini. Nah, berbeda cerita dengan cut off. Pada saat cut off, the current is relatively low dan
and the voltage near its maximum value as shown in figure 4.110. Jadi pada titik cut off ini arusnya relatif rendah, bahkan mendekati 0 IC-nya. IC-nya rendah. Ya. Dan VCE-nya dia tinggi. Dalam hal ini mendekati nilai maksimumnya atau biasanya VCE max di sini ya, di sini VCE max malah dia sama dengan VCC, tegangan sumbernya. Nilai VCE sama dengan VCC, berarti nilai VCE-nya tinggi. Nah, dengan kondisi seperti ini maka R-nya sama dengan VCE yang nilainya tinggi ya dibagi dengan IC yang nilainya mendekati 0, rendah. Maka R-nya akan dihasilkan R yang tinggi di sini. Resulting in very high impedance between the collector and emitter terminal. Akan menghasilkan nilai resistansi atau impedansi yang besar di sini. Menghasilkan nilai impedansi yang sangat besar, sangat tinggi antara kaki kolektor dan emitor, which is often approximated by open circuit, di mana dia diekivalenkan atau disamakan dengan open circuit. Jadi pada saat kondisi cut off, transistor ini diekivalenkan dengan open circuit. Nah, jadi seperti ini. Ini konsep dari transistor saat kita fungsikan atau saat kita gunakan sebagai saklar. Ya, atau di sini sudah dibahas transistor switching network. Rangkaian pensaklaran transistor sudah kita bahas. Jadi ini konsep yang paling penting dari slide ini. Dalam kondisi saturasi, transistornya dia diumpamakan seperti saklar yang tertutup atau short circuit. Nah, pada saat kondisi cut off dia diumpamakan sebagai open circuit, saklar yang terbuka atau rangkaian yang terbuka seperti gambar ini. Ini konsep yang harus Anda pegang. Nah, jadi transistor pada saat digunakan sebagai saklar hanya ada dua kondisi. Dia tidak dalam hal ini tidak masuk ya atau tidak bekerja pada daerah aktif. Dia hanya bekerja di dua daerah atau dua titik ini, yaitu saturasi dan cut off saja. Ya, jadi seperti itu. Saya tambahin pada saat saturasi R-nya, nilai R pada kaki kolektor emitornya itu nilainya sangat rendah, bahkan mendekati 0. Makanya dia short. Pada saat cut off, R-nya, nilai resistansi pada kaki kolektor emitornya itu sangat tinggi sehingga dia diekivalenkan dengan open circuit, rangkaian terbuka seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar OR gate atau gate OR ya, gerbang OR. Tentunya Anda sudah tahu semua truth table-nya seperti yang ada di bawah, sebelah bawah ini ya gambarnya ya. Di sini. Oke. The above impedance level established by on and off transistor make it relatively easy to understand the operation of the logic gate of figure 4.111. Di gambar ini ya. Gambar gerbang logika OR. Jadi untuk mempermudah kita dalam memahami aplikasi transistor sebagai logic gate atau gerbang logika, ya untuk mempermudah hal tersebut, maka nilai impedansi di atas bisa kita umpamakan sebagai on dan off, yaitu pada saat kondisi saturasi itu kan dia transistornya seperti short circuit seperti ini. Nah, itu pada saat kondisi saturasi berarti transistornya dalam kondisi on atau aktif atau bekerja. Nah, sedangkan pada saat kondisi cut off nilai impedansinya kan sangat tinggi.
maka dia ekivalennya open circuit seperti ini. Nah, itu transistornya berarti dalam kondisi off atau tidak bekerja. Jadi seperti itu. Itu untuk mempermudah pemahaman kita terhadap aplikasi transistor sebagai gerbang logika atau logic gate. Because there are two input to each gate. Jadi dikarenakan ada dua input ya, yaitu input A dan input B di sini. There are four possible combination of voltages at the input to the transistor. Maka ada 4 kombinasi yang bisa kita hasilkan di truth table ini. Karena ada 2 input, maka ada 4 kombinasi antar 2 input yaitu A dan B ini. Ada kombinasi yang pertama yaitu nilai A-nya 0, B-nya 0. Yang kedua nilai A-nya 0, B-nya 1. Ketiga nilai A-nya 1, B-nya 0. Dan yang terakhir kedua-duanya 1. Anggap saja ini yang pertama, kemungkinan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 kemungkinan kombinasi antara 2 input yaitu input A dan B. A one or on state yaitu kondisi on atau kondisi logik 1 ini is defined by high voltage at the base terminal to turn the transistor on. Kondisi 1 atau on itu ditentukan oleh tegangan high bukan tegangan tinggi ya, tegangan high. Dalam hal ini tegangan high-nya biasanya sesuai dengan VCC-nya yaitu 5 volt di sini. Tegangan high pada kaki basis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meng-on-kan transistor, agar transistor tersebut masuk pada daerah saturasi atau bekerja, itu saja. Saya ulangi lagi, kondisi 1 atau on itu ditentukan oleh tegangan high yang ada pada kaki basis, untuk meng-on-kan transistor atau agar transistor tersebut bisa bekerja. Dan logic 0 atau off, kondisi logic 0 atau off is defined by 0 volt at base. Itu ditentukan tegangan 0 yang ada pada basis. Seperti itu ya. Tegangan 0 atau logic 0 pada basis. Nah, ensuring the transistor is off, untuk menjamin transistornya off. Oke, sekarang kita mulai yang pertama, kemungkinan pertama, kombinasi input A dan B ini ya. Kombinasi yang pertama, if both A and B of the OR gate of figure 4.11a have a low or zero input. Jadi jika kedua inputnya itu bernilai 0 atau low, seperti yang ada di pertama ini ya. Ini yang pertama. Sekarang both transistor are cut off. Kedua transistornya cut off. Perlu diingat, kedua transistor ini Q1 dan Q2 ini dirangkai secara paralel. Anda lihat kan terparalel. Ya, terparalel. Kecuali di inputnya berbeda sendiri-sendiri. Yang sebelah kiri input A, yang sebelah kanan input B. Kalau Anda lihat kolektornya ini jadi satu dan emitornya juga jadi satu. Nah, saya lanjutkan. Pada saat kedua inputnya yaitu input A dan B tegangannya 0, maka kedua transistor dalam kondisi cut off atau mati atau tidak bekerja. And the impedance between the collector and emitter of each transistor can be approximated by an open circuit. Jadi impedansi kolektor dan emitornya itu sangat tinggi ya. Nilai impedansinya dalam kondisi ini sangat tinggi dan dapat diaproksimasikan atau dapat diganti dengan rangkaian open circuit. Mentally replacing both transistor by open circuit, yaitu dengan mengganti kedua transistor tersebut dengan rangkaian open circuit seperti ini. Between
the collector and emitter, antara kaki kolektor dan emitter. Ini kita umpamakan yang atas kolektor, yang bawah emitter. Will remove any connection between the applied bias of 5 volt and the output. Jadi dengan open circuit seperti ini, kaki kolektor dan emitter pada kedua transistor ya, jadi dua-duanya open seperti ini, baik Q1 ataupun Q2. Nah, maka akan menghilangkan ya, maka akan memutus jalur tegangan input 5 volt. Di sini 5 volt kan ya. Nah, itu di atas VCC-nya 5 volt. Jadi akan memutus jalur 5 volt pada kaki emitor ini sebagai kaki outputnya. Nah, di sini output. Di C ini adalah output. Jadi seperti ini. Jadi memutus jalur 5 volt untuk menuju ke output dalam kondisi ini. Oke. Ya, kedua transistornya dalam kondisi off atau tidak bekerja. Ini lanjutannya, ini masih kemungkinan yang pertama ya. Ini kedua, 3, dan 4. The result is zero current through each transistor and through 3.3K transistor. Hasilnya adalah tidak ada arus yang mengalir pada tiap-tiap transistor dan pada RE ini, pada RE yang bernilai 3,3 kilo ohm. The output voltage is therefore 0 volt. Maka tegangan outputnya itu 0 volt atau low, atau dalam kondisi 0. Seperti halnya di sini outputnya 0. Oke. On the other hand, if transistor Q1 is on and Q2 is off due to a positive voltage at the base of Q1 and 0 volt at the base of Q2. Sekarang kemungkinan yang kedua ya. Jika transistor Q1 itu on, dalam kondisi on ya, bekerja Q1-nya, dan Q2-nya dalam kondisi off, dikarenakan ada tegangan positif pada Q1, anggap saja sebesar 5 volt, dan tegangan 0 pada Q2, 0 volt pada Q2, then the short circuit equivalent between the collector and emitter for transistor Q1 can be applied. Jadi pada transistor Q1 bisa kita gunakan rangkaian short circuit seperti ini. Ini kolektor, ini emitter. And the voltage at the output is 5 volt. Dan tegangan outputnya itu 5 volt. Atau kondisi high atau logic 1. Jadi seperti ini hasilnya 1. Nah, ini Q1-nya. Kolektor dan emitternya tersambung. Walaupun yang Q2, karena ini di paralel ya, walaupun Q2-nya dia off. Nah, ini outputnya, ini C, ini kolektor, emitter, ini Q2. Jadi arusnya akan lewat di Q1 ini dan masuk ke C atau output. Begitu juga sebaliknya ya, nggak ada masalah pada saat Q1-nya off dan Q2-nya on. Nah, jika sebaliknya, kemungkinan yang ketiga, Q1-nya off dan Q2-nya on seperti ini, maka outputnya itu tetap high atau logic 1. Ini 5 volt ya. Ini 5 volt, jadi ini Q1, ini Q2. Maka kondisi ini, dalam kondisi ini outputnya tetap high. Seperti halnya yang ada di sini. Oke. Finally, if both transistors are turned on by a positive voltage applied to the base of each, jadi ini kemungkinan yang keempat. Jadi ini yang keempat. Yang keempat. Jika kedua kaki transistor itu diberikan tegangan positif, maka kedua transistor tersebut akan on. They will both ensure that the output voltage is 5 volt. Maka kedua transistor tersebut akan memastikan
tegangan outputnya menjadi 5 volt atau high, atau dalam kondisi logic 1. Nah, seperti ini. Inputnya high, baik itu A dan B, kedua-duanya inputnya high. Maka outputnya juga sama, yaitu high. The operation of the OR gate is properly defined. Cara kerja gerbang OR atau OR gate ini dapat kita definisikan atau dapat kita tentukan dengan layak, yaitu sebagai berikut. An output if either input of terminal has applied turn on voltage or if both are in on state. Nah, ini sebenarnya kurang ya. Jadi logic 1 pada output itu bisa dihasilkan. Jadi di sini maksudnya logic 1 pada output itu bisa dihasilkan pada saat salah satu atau kedua inputnya itu bernilai 1. Bisa kita uji dari truth table ini. Untuk OR gate atau gerbang logika OR itu outputnya bisa bernilai 1 di sini. Bisa bernilai 1 di sini jika salah satu input ini atau kedua input ini bernilai 1. Jadi seperti itu. Salah satu saja itu sudah bisa menghasilkan output high, output logic 1. Nah, itu karakteristik dari gate OR. A zero state exists if only if both do not have a one state at the input terminal. Jadi logic apa itu namanya, gate OR atau gerbang logika OR itu akan bernilai 1 outputnya, bernilai 0 outputnya di sini jika kedua inputnya itu bernilai 0 atau tidak ada tegangan high yang masuk pada kedua inputnya. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup mudah karena ini mengulang saja ya, sebenarnya sudah disampaikan terutama pada truth table-nya. Nah, ini adalah rangkaian persamaan jika kita menggunakan dua transistor seperti ini. Dengan dua input yaitu A dan B, untuk outputnya adalah C. Untuk notasinya yaitu C sama dengan A, tanda positif di sini A plus B. Positif ini bukan penjumlahan, tetapi positif ini menunjukkan logika OR, logic OR. Jadi seperti itu. Selanjutnya logika atau gerbang logika AND. Nah, kalau kita perhatikan dari rangkaiannya saja, untuk transistor Q1 dan Q2 ini terpasang seri. Ya, dirangkai seri. Di sini ada dua input dan tegangan supply di sini. Outputnya Anda perhatikan ada di bawah, C sama dengan A dot B. C sama dengan A di N-kan dengan B. Di sini ada RE-nya 3K3. Oke, kita langsung. The AND gate of figure 4.11b requires that the output be high only if both input have a turn on voltage applied. Jadi untuk gerbang logika AND ini akan bernilai 1 outputnya, jika kedua inputnya bernilai 1. Input A dan B ini bernilai 1. Oke. Ini logikanya. If both are in the on state, a short circuit equivalent can be used for the connection between the collector and emitter of each transistor. Jadi pada saat kedua transistornya dalam kondisi on, ini kedua transistornya dalam kondisi on ya, saya tulis di sini aja. Nah, transistor Q1 di sini dan ini transistor Q2. Nah, ini dalam kondisi on ya, ini Q1, ini Q2. Keduanya dalam kondisi on, bisa kita ganti dengan rangkaian short circuit ya. Providing a direct path from the applied 5 volt source to the output
Jadi akan menghasilkan ini jalur yang langsung di sini ya, jalur arus terutama jalur arus yang langsung dari tegangan 5 volt di sini ke output yaitu C, di mana di sini ada R-nya, RE. Jadi akan menghasilkan jalur yang langsung dari 5 volt ke output C ini. Jadi outputnya akan bernilai 1, thereby establishing a high or one state at the output terminal. Nah, dengan demikian akan menghasilkan logic high atau logic 1 pada kaki output C ini. If one or both transistor are off due to 0 volt at input terminal. Jadi ini, jika satu atau kedua kaki input dari transistor kaki input dari transistor ini bernilai 0, jadi satu saja atau keduanya bernilai 0, an open circuit is placed in series with the path from 5 volt supply to voltage to the output. Jadi jika satu saja, anggap saja satu saja, Q1-nya open dan Q2-nya short. Nah, di sini ada C-nya dan di sini RE. Di sini 5 volt. Nah, dengan kondisi seperti ini, satu saja transistornya yang off, dalam kondisi off seperti ini, maka tidak ada arus yang mengalir di sini. Tidak ada arus yang mengalir dari 5 volt ke C. Maka outputnya and the output voltage is zero or off state. Maka outputnya akan 0 logiknya atau dalam kondisi off. Dalam kondisi off. Bisa kita lihat jika salah satu inputnya saja dia bernilai 0. Nah, di sini atau di sini atau keduanya bernilai 0 di sini dan di sini, maka outputnya pasti 0. Nah, ini outputnya pasti 0. Logikanya seperti ini, karena tidak ada arus yang bisa mengalir di sini. Terputus di salah satu atau kedua transistor. Hal ini berbeda dengan yang atas ini ya. Pada saat kedua inputnya bernilai 1 atau kedua transistornya dalam kondisi on, maka ada arus yang mengalir dari 5 volt turun ke outputnya sini. Jadi seperti itu. Makanya logiknya menjadi high. Itu logika OR dan AND. Kalau OR transistornya terparalel, kalau AND transistornya terseri seperti yang ini. Oke, aplikasi selanjutnya dari transistor yaitu voltage level indicator. Indikator tingkat atau nilai tegangan. Indikator nilai tegangan. Nah, the last application to be introduced in this section, the voltage level indicator. Jadi ini adalah aplikasi terakhir untuk transistor. Jadi bukan terakhir maksudnya hanya yang saya sebutkan di slide ini saja atau di video ini saja, tetapi ini merupakan aplikasi terakhir yang kami pilih, yang dipilih dalam buku yang coba kita jelaskan. Nah, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwasannya aplikasi transistor itu sangat banyak sekali dan sangat luas. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang kita sebutkan di sini. Ini adalah aplikasi terakhir yang kita sebutkan, yaitu voltage level indicator. Indikator tegangan atau indikator nilai tegangan. Includes three of the element introduced thus far. Jadi untuk voltage level indikator ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama transistor, dioda Zener, dan LED di sini. Tentunya ada potensio dan resistor di situ.
The voltage level indicator is a relatively simple network using a green LED to indicate when the source voltage is close to its monitoring level of 9 volt. Jadi indikator tegangan ini adalah rangkaian yang simpel ya, rangkaian yang sederhana menggunakan LED berwarna hijau untuk menunjukkan apakah tegangan supply-nya itu mendekati nilai 9. Dalam hal ini yang kita gunakan itu nilainya mendekati 9 atau sama dengan 9. Jadi pada saat tegangan supply-nya ini bernilai 9 atau mendekati 9, maka green LED ini, LED yang berwarna hijau ini akan menyala. Jadi seperti itu. In figure 4.112, the potentiometer is set to establish 5.4 volt at the point indicated. Jadi pada gambar ini ya 4.112 ini potensiometer 10 kilo ohm ini, potensiometer ini digunakan untuk mengatur agar bisa dihasilkan tegangan sebesar 5,4 volt di sini. Nah, tegangan 5,4 volt diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan tegangan di sini yaitu sebesar 5,4 volt. Kenapa? The result is sufficient voltage to turn on both the 4.7 volt Zener and the transistor. Nah, kenapa kok 5,4? Karena tegangan 5,4 ini cukup untuk meng-on-kan Zener sebesar 4,7 volt dan meng-on-kan transistor yaitu 0,7 volt. Jadi kalau ini dijumlahkan menghasilkan 5,4. 4,7 plus 0,7 sama dengan 5,4 volt. Nah, ini yang kita gunakan di sini. Jadi seperti itu. And establish a collector current through the LED sufficient in magnitude to turn on the green LED dan menghasilkan arus kolektor yang cukup untuk meng-on-kan atau menghidupkan LED-nya. LED yang berwarna hijau di sini. Oke. Once the potentiometer is set, jadi pada saat potensiometernya sudah kita set dan menghasilkan tegangan 5,4 ini ya, the LED will emit its green light as long as the supply voltage is near 9 volt. Jadi LED-nya akan menyala selama tegangan supply-nya mendekati 9 volt atau 9 volt. However, if the terminal voltage of 9 volt, battery should decrease. Tetapi jika tegangan sumbernya ya, tegangan sumber sebesar 9 volt ini menurun, jadi nggak 9 volt lagi, dia menurun, the voltage set up by the voltage divider network may drop to 5 volt from 5.4 volt. Jadi tegangan yang sudah di set 5,4 ini tadi bisa drop sampai 5 volt dan jika tegangan yang sudah di set 5,4 ini tadi drop atau turun menjadi 5 volt dikarenakan turunnya tegangan sumber ini ya, tegangan sumber 9 volt ini. At 5 volt there is insufficient voltage to turn on both the Zener and the transistor. Jadi pada saat kondisi 5 volt tegangan yang ini asalnya 5,4 jadi 5 volt. Jadi pada saat tegangannya drop menjadi 5 volt, maka tegangan ini tidak mampu untuk meng-on-kan baik itu Zener ataupun transistor. And the transistor will be in off state. Dan transistornya akan off. The LED will immediately turn off. LED-nya akan mati juga. Revealing that the supply voltage has dropped below 9 volt or the power source has been disconnected. Menunjukkan bahwasannya tegangan supply-nya sudah turun di bawah 9 volt. Entah itu menjadi 7 volt atau 6, sekian volt. Atau
tegangan sumbernya itu diputus atau diambil. Tegangan supply-nya itu diputus atau diambil. Jadi seperti itu. Seperti itu ya cara kerjanya. Oke. Ini untuk mendeteksi level tegangan sebagai indikator level tegangan, dalam hal ini 9 volt ya. Dalam hal ini 9 volt. Dengan kita memanfaatkan potensio dan zener di sini, maka bisa kita set tegangannya di sini sebesar 5 volt. Kenapa 5 volt? Sorry, 5,4 volt. Kenapa harus 5,4 volt? Karena 5,4 volt ini mampu untuk mengonkan zener dan transistor. Di sini ya 4,7 plus 0,7 hasilnya 5,4. Oke, jadi seperti itu. Dan jika pada saat tegangan 5,4 ini turun menjadi 5 volt, maka zener dan transistornya tidak bisa bekerja atau dalam kondisi off. Pada saat kondisi tersebut, LED-nya juga off. Hal ini menunjukkan bahwasannya supply-nya sudah turun tegangannya, entah itu menjadi 7 volt atau 6,5 volt. Ya, jadi seperti itu. Atau tegangan supply-nya ini sudah diputus atau dicabut. Oke. Nah, demikian untuk subbab pembahasan tentang aplikasi-aplikasi praktis dari transistor. Selanjutnya kita akan ke subbab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.